Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan presentasi tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia dengan negara Hong Kong atau yang biasa disebut dengan AFTA, AHK, FTA. Kelompok kami berisi yang pertama Muhammad Adli Rabani dengan NIM akhir 47, yang kedua Muhammad Ajimar Seto dengan NIM akhir 32, dan saya sendiri Dimas Resta Jauhak dengan NIM akhir 37. AHK FTA, ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong. ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. ASEAN diharapkan sebagai basis produksi dunia dan sekaligus pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 4 di Singapura tahun 1992. Visi ASEAN 2020 menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN. Salah satu upaya dalam mencapai visi ASEAN tersebut adalah membentuk kerjasama dengan Hong Kong yang direncanakan dapat diimplementasikan pada 2017. Kerjasama ASEAN Hong Kong ini dimulai dengan adanya keinginan Hong Kong untuk bekerja sama dengan ASEAN melalui aksesi pada ASEAN Cina FTA. Keinginan Hong Kong ini tidak disetujui oleh ASEAN sehingga ASEAN Economic Minister atau AEM retreat pada bulan Maret 2013 di Hanoi, Vietnam. Diputuskan untuk bernegosiasi secara bilateral dengan Hong Kong dalam bentuk FTA yaitu ASEAN Hong Kong atau yang disebut AHK FTA yang dimulai pada awal 2014. Salah satu komitmen dari pembentukan ASEAN Hong Kong FTA adalah liberasi perdagangan barang minimal sebesar 85%, namun negara-negara anggota ASEAN menginginkan liberalisasi sebesar 50-65%. Tujuan, tujuan persetujuan ini adalah untuk yang pertama, meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang secara progresif di antara para pihak melalui antara lain penghapusan secara progresif hambatan tarif dan non-tarif seluruh perdagangan barang secara substansial di antara para pihak. Yang kedua, meliberalisasikan dan memfasilitasi perdagangan jasa secara progresif di antara para pihak dengan cakupan sektoral yang substansial. Yang ketiga, mempromosikan dan meningkatkan peluang-peluang penanaman modal. Yang keempat, memperkuat, mendiversifikasi dan meningkatkan perdagangan penanaman modal dan hubungan ekonomi di antara para pihak, dan menyediakan perlakuan khusus berbeda bagi negara-negara anggota ASEAN, khususnya negara-negara anggota ASEAN baru untuk memfasilitasi integrasi ekonominya dengan lebih efektif. Selanjutnya, ini ada data ekspor dan impor Indonesia ke Hong Kong dari tahun 2022 dan tahun 2023. Yang pertama ekspor. Indonesia ke negara AHK FTA meningkat 13,84% dibandingkan tahun 2022. Impor, sedangkan impor Indonesia dari negara AHK FTA meningkat 7,08% dibanding tahun 2022. Sedangkan untuk komoditas ekspor utama, bahan bakar mineral, kendaraan, mesin atau peralatan listrik.
Selanjutnya komoditas impor utama yaitu bahan bakar mineral, plastik kendaraan, dan mesin mekanik. Hmm. Selanjutnya itu ada tren ekspor dan impor bulanan. Di sini ada grafik ekspor impor dari Januari hingga Desember tahun 2023. Yang pertama itu ekspor dan impor mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2023. Yang kedua, importir tertinggi terjadi pada Desember 2023, pada tahun 2023 senilai 4.678 miliar US dollar. Yang ketiga, puncak ekspor terjadi pada Desember tahun 2023 senilai 7.376 miliar US dollar. Selanjutnya ada neraca perdagangan Indonesia dengan AHK FTA. Di samping kanan ini ada grafik yang menunjukkan neraca perdagangan Indonesia. Yang pertama itu Indonesia mengalami surplus perdagangan terbesar pada Juni tahun 2023 senilai 1.205 miliar US dollar. Yang kedua, pada Desember tahun 2023 terjadi defisit sebesar minus 362 juta US dollar. Yang ketiga itu neraca perdagangan ini cenderung positif terhadap AHK FTA. Dan di Januari itu ada 983 miliar US dollar, Februari di 992 US dollar, Maret 312 US dollar, April 605 US dollar, Mei di 479, dan ini yang tertinggi Juni 1.205 miliar US dollar, Juli 401 US dollar, dan di Agustus ada 574 miliar US dollar, September ada di 502 US dollar, di Oktober ada 128 US dollar, di November ada 169 US dollar, dan di Desember itu mengalami defisit yang sebesar minus 362 US dollar. Dan di sini juga ada perbandingan ekspor impor negara-negara ASEAN pada AHK FTA. Yang pertama itu ekspor tertinggi ada di Filipina dengan senilai 11.036 miliar US dollar, dan Malaysia sebesar 10.297 miliar US dollar. Yang kedua itu ada impor tertinggi dari Thailand sebesar 10.143 miliar US dollar, dan Singapura 7.968 miliar US dollar. Juga Singapura berperan sebagai hubungan perdagangan utama bagi ekspor impor di Indonesia ini. Dan yang paling terkecil yaitu di Vietnam, ekspor dan impor non migas di tahun 2023 bulan Januari hingga Desember. Selanjutnya, manfaat AHK FTA bagi Indonesia. Yang pertama, mengurangi hambatan teknis perdagangan.
Yang kedua, menyederhanakan persyaratan tarif preferensial. Yang ketiga, meningkatkan akses pasar di bidang arsitektur, teknik, dan lingkungan. Yang keempat, mempermudah investasi ASEAN di Hong Kong. Yang kelima, memungkinkan transfer dana investasi secara bebas. Yang terakhir, ada memberikan kompensasi atas nasionalisasi. Untuk tahun berlaku perjanjian AHKFTA ditandatangani pada 28 Maret 2018 dan berlaku resmi untuk Indonesia pada 4 Juli 2020. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu perdagangan Indonesia dengan negara AHKFTA tumbuh positif pada 2023 dengan ekspor naik sebesar 13,84% dan impor meningkat sebesar 7,08%. Komoditas utama ekspor adalah bahan bakar mineral dan kendaraan, sementara impor didominasi oleh mesin dan plastik. Neraca perdagangan tetap surplus meskipun mengalami fluktuasi. AHKFTA memberikan manfaat seperti pengurangan hambatan perdagangan dan kemudahan investasi. Indonesia perlu memanfaatkan peluang ini dengan strategi perdagangan yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing global. Sekian presentasi dari kelompok kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.